Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial, yaitu cara membuat form login. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah berbagi sebuah video tutorial mengenai cara membuat menu utama pada VB.net. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai form login dengan menggunakan VB.net dan database MySQL. Pertama-tama marilah kita buat terlebih dahulu desain form loginnya. Silahkan Anda buat desain form loginnya seperti tampilan pada layar ini. Jika sudah didesain seperti berikut ini, kemudian text boxnya kita ubah namenya. Untuk text box pertama kita ganti namanya menjadi txt user, kemudian text box kedua kita ganti dengan txt password. Untuk selanjutnya tombol buttonnya kita ubah juga. Tombol pertama kita ganti dengan name-nya menjadi VTN login, terus ke tombol kedua kita ganti dengan VTN cancel. Tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi pada pengkodingan nanti ya guys. Selanjutnya kita tambahkan terlebih dahulu referen MySQL nya guys ya, supaya nanti bisa connect ke database MySQL ya. Sebelumnya Anda install terlebih dahulu driver.net nya guys ya. Di sini saya memakai driver.net versi 6.9. Silahkan cari di internet, banyak beredar di internet ya guys. Kita tambahkan terlebih dahulu extension, kemudian kita cari MySQL data. Nah ini ketemu, kita pilih ya. Saya menginstalnya versi 6.9.3 ya guys. Kemudian kita tanda centang, kemudian kita klik OK. Untuk mengeceknya sudah masuk belum referensinya, kita klik soal file ya guys. Soal file, kemudian kita cari ini. Nah ini sudah berada di bagian reference. Sudah, kita sembunyikan lagi. Jika sudah, kita tambahkan sebuah kelas ya guys. Saya memakai kelas untuk koneksinya ke database. Cara menambahkannya, klik project, kemudian add class, kemudian kasih nama sebagai contoh CLS koneksi. Koneksi. Sudah, kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya guys. Jika sudah, kita enter, kemudian pada bagian paling atas kita ketikkan import MySQL data.mysql client. Jika sudah, pada bagian public class CLS connection kita buat terlebih dahulu variabelnya, kita definisikan protected count as new.
MySQL connection dan protected cmd as new MySQL comment. Kemudian kita definisikan lagi protected DA as new MySQL data adapter. MySQL data adapter protected DS as new dataset. Kemudian satu lagi protected DT as new data tabel. Jika sudah, kita enter, kita tambahkan sebuah function ini untuk membuat koneksi ke database ya guys. Kita buka dulu databasenya. Saya akan memakai Navigate ya guys untuk manajemen databasenya, memakai tool Navigate. Silakan jika Anda tidak punya, silakan pakai bawaannya SAMPP yaitu PHP MyAdmin ya. Saya akan memakai database penjualan sebagai contoh. Database penjualan, terus kita nanti akan memanggil ini ya guys, tabel login untuk form loginnya yang kita buat tadi. Kita edit dulu tabelnya ini. Nah, kita edit field-fieldnya kayak ini, silahkan dibuat dahulu. Untuk kodenya char 3, username varchar 50, passwordnya varchar 32. Silakan panjangnya disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Jika sudah, kita lanjut ke coding lagi. Public function open as boolean sama dengan new MySQL connection, buka kurung, petik server sama dengan ini IP komputer. Kalau pakai localhost biasanya 127.0.0.1 atau bisa juga diketik localhost juga bisa ya guys. Saya lebih suka diketikkan angka kayak itu 127.0.1 karena lebih cepat ya guys, cepat loadingnya. User ID root, ini user ID database root, kemudian password databasenya saya nggak pakai, jadi saya kosongin.
terus nama database-nya, database dengan tadi nama database-nya DB penjualan. Jika sudah, lalu enter. Open. Kemudian enter lagi. If state tidak dalam keadaan open, maka then return false. Jika tidak, else return true. Udah, kemudian kita enter lagi. Public sub close con. If not is nothing, con then con titik close, con nothing. Setelah sudah, kita ketikkan lagi di bawah prosedur ini, kita buat function lagi ya guys. Function ini kita namakan execute query. Public function execute query by file query string as data table. Function ini digunakan untuk proses select ya guys, proses perintah select nanti pada form-form berikutnya. Jadi pada form-form berikutnya nanti tidak perlu mengetikkan coding yang ada di function ini ya guys. Jadi tinggal panggil aja nanti execute query gitu aja. Jadi nanti coding di formnya akan lebih simple. Execute query. Bagi pemula nanti akan lebih mudah ini ya guys. If not open con then basic box koneksi gagal. Kita kasih judul access failed. Return nothing. Exit function. Main if, kemudian cmd
Jadi nanti di formnya kita tidak perlu mengetikkan cmd, da, ds, da, dt dan lain-lain ya guys. Kita cukup mengetiknya sekali aja di sini ya guys, di form di kelas ini ya guys. Jadi nanti coding di formnya akan lebih simple ya. MySQL query. DA new MySQL adapter, data adapter, kemudian enter. DA titik select comment sama dengan cmd ds sama dengan new dataset. Kemudian DA titik fill titik fill buka kurung ds. Nah, kemudian DA titik dt titik ds titik table buka kurung 0 dan enter, return dt. dt sama dengan nothing, kemudian ds sama dengan nothing, kemudian da sama dengan nothing, kemudian cmd sama dengan nothing, close count. Kita lanjut lagi. Nah, lanjut di bawahnya function, kita buat prosedur ya guys, prosedur non query ya. Prosedur non query ini kita gunakan untuk update, delete, insert ya guys. Kita nanti akan memanggil prosedur ini ya guys. Jadi di form nanti kita tidak perlu mengetikkan perintah-perintah yang ada di prosedur ini ya guys. Jadi kita cuma ngetiknya sekali di kelas ini ya. Public sub execute non query ya, non query query by file query a string. If not, open con, then message box koneksi gagal. Kita kasih judul message box-nya akses failed, exit sub. Jika sudah, di bawahnya if kita ketikkan lagi cmd sama dengan new
SQL comment, kemudian cmd titik connection sama dengan con, kemudian cmd titik comment type sama dengan comment type dot tag, kemudian enter. cmd titik comment tag sama dengan query query-nya kayak gini guys, gantiku kecil ya. Jika sudah, cmd titik execute non query, kemudian enter. cmd sama dengan nothing, kemudian close con. Nah, sudah, kita simpan dulu. Kemudian kita lanjutkan ke form login. Nah, form login jika sudah, kita double klik tombol loginnya, kita double klik. Jika sudah, di bawah public class form login kita buat variabel terlebih dahulu ya guys. Kita definisikan variabelnya dim SQL dim apa ya guys, ini terserah ya, nih sebenarnya dim B atau dim X, dim apa gitu, kita dim AB aja ya guys, dim AB a string, dim proses as new. Nah, nama kelasnya tadi guys, nama kelasnya tadi kan CLS koneksi. Nah, CLS koneksi, kemudian enter. Kemudian dim ini namanya terserah sih, saya kasih nama tbl login karena berhubungan dengan login, saya kasih nama tbl login as data tabel. Nah, jika sudah, baru kita masuk ke tombol loginnya ya guys. Ketikkan try, ya, try AB sama dengan select. Nah, kita select, ketik dulu ya guys, kita select field yang akan kita gunakan, yaitu username dan password. Username, password dari tabel tbl login. Nah, di mana where username, field username sama dengan txt user titik tag dan ini ditutup dulu guys. And password sama dengan ketik
titik 2 tanda sama dengan txt password titik tag. Nah, terus tanda sama dengan titik 2 titik 1. Jika sudah, kita enter. Lalu kita panggil perintah tersebut, perintah yang kita tuliskan di variabel AB ini ya guys. tbl login sama dengan proses. Nah, proses execute query. Nah, kita pakai perintah execute query yang telah kita ketikkan di kelas tadi ya guys. Kemudian buka kurung AB. Nah, gini bisa. AB berarti memanggil perintah select yang di dalam variabel AB ini ya guys. Kemudian kita enter. Nah, kita enter. Jika dalam tabel login itu tidak ditemukan data count sama dengan 0, then msg tampilkan sebuah peringatan user name dan password tidak cocok. Nah, misalkan seperti ini ya guys. Message-nya terserah Anda ya guys, terserah Anda. Misalkan peringatan keras. Sudah, enter, exit sub. Nah, exit sub. Else jika ditemukan. Else, nah jika ditemukan kita panggil menu utamanya ya guys. Menu utama frm menu utama titik show. Nah, titik show, kemudian close nah, sudah. Misalkan gagal, kita kasih peringatan ya guys. Telah terjadi kesalahan, misalkan saja kesalahan koneksi. Akses file gitu. Jika sudah, kita simpan terlebih dahulu. Simpan, kemudian kita coba jalankan. Apakah berhasil? Kita coba ya guys. Keliru guys, ini startupnya kita ubah terlebih dahulu ya. Kita ubah terlebih dahulu ke form login, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini kita coba dengan mengisinya dengan acak ya guys ya, gini acak. Nah, username dan password tidak cocok, peringatan keras. Nah, ini berarti salah guys dalam memasukkan password dan username-nya ya. Kita coba dengan password dan username yang benar, yaitu username-nya AA,
passwordnya BBB ya. Kita coba. Wis, malah keluar guys. Berarti codingnya tadi ada yang keliru. Kita ubah lagi. Ini kita ganti dengan jangan close ya guys, berarti hit guys. Me hit. Nah, sudah, kita simpan lagi, kita running lagi. Nah, ini jika sudah passwordnya BBB, kemudian klik login. Nah, ya berhasil ya guys. Nah, berhasil. Nah. Kita stop dulu. Demikian video tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu tidak bayar guys. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan kasih komen. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.